من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dengannya kita berharap dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita usahakan dalam majelis ini secara rutin menjadi pemberat di antara pemberat-pemberat timbangan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, ibu-ibu sekalian rahmati Allah, jamaah sekalian rahmati Allah azza wajalla. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke bab yang ketiga yang terdiri dari beberapa pasal, ya, kurang lebih ada 6 pasal di bab yang ketiga, di mana di bab yang ketiga ini yang menjadi pembahasan kita adalah tentang ya i'tiqad kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para a'immah. Setelah menyelesaikan 6 pasal yang ada di dalam bab yang ketiga, maka pada hari ini insya Allah kita akan masuk ke soal-soal latihan bab ketiga, di mana dengan menjawab soal-soal ini itu merupakan bentuk murajaah kita dari bab yang ketiga. Insya Allah kita akan rutinitas seperti biasa. Ketika soal-soal latihan nanti kami akan minta satu persatu dari ibu untuk membacakan soal, lalu kemudian menjawab pertanyaan yang dibaca. Lalu kemudian insya Allah kita akan masuk ke bab yang keempat, yaitu bab tentang bid'ah. Insya Allah azza wa jalla. Baik, untuk soal pertama yang ada di latihan bab yang ketiga, mungkin bisa dimulai dari Abu Arkan ya, insya Allah. Tafadhal, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, Wafik barakallah. Nomor 1, jelaskan hukum cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut dalilnya. Hukumnya adalah wajib, dan dalil wajib ya. Nah, dan dalilnya adalah yang ini ya Ustaz, yang hadis Ustaz. Nah, hadis apa itu? Yang hadis yang artinya ada 3 perkara. Yang ini ya Ustaz ya, tidaklah sempurna iman dari salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan segenap manusia. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Itu dalil, di antara dalil bahwasanya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang wajib, dan dengannya tidaklah sempurna keimanan seorang hamba kalau dia tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi orang tua, anak, dan seluruh manusia. Juga dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, maka ketika Umar mengatakan, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibanding segala hal kecuali diriku sendiri. Apa kata Nabi? La ya Umar, tidaklah wahai Umar, sampai aku menjadi orang yang paling kau cintai, bahkan melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Maka kata Umar, fa innaka al-an ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sekarang engkau menjadi lebih aku cintai daripada kecintaanku kepada diriku sendiri. Barulah Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah wahai Umar, ya, engkau telah benar. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, Ibu Meti silahkan.
Silakan Ibu Muti. Afwan belum di ini ya, Pak ya. Ya, Ustadz, nomor 2, apakah konsekuensi cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensinya mencintai Rasulullah mengharuskan adanya pengagungan, ketundukan, dan keteladanan kepada beliau, serta mendahulukan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Masya Allah. Ya, tepat ya jawabannya ya. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, berarti kita harus mengagungkan Rasulullah. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, berarti kita harus tunduk kepada ajarannya Rasulullah, syariatnya Muhammad, gitu ya. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, berarti kita meneladani kehidupan beliau. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita wajib mendahulukan sunnah Rasulullah, sabda Rasulullah dari semua ucapan makhluk. Siapapun dia ya. Kemudian kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, berarti kita harus mengagungkan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, kemudian untuk pertanyaan nomor 3, silakan untuk dibantu menjawab Ibu Nurleli. Iya Ustadz. Nomor 3, apa arti al-gulu dan al-itro kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa hukumnya? Al-gulu artinya melampaui batas. Maka dikatakan jika ia melampaui batas dan ukurannya dalam berlebih-lebihan memuji Rasulullah. Sedangkan al-itra artinya melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam memuji serta berbohong karenanya. Nah, jadi kalau gulu ya, melampaui batas. Sedangkan al-itra berlebih-lebihan memuji serta berbohong karenanya. Ya. Berarti gulu lebih umum ya. Iya. Dan hukumnya haram ya Ustaz? Nah, haram, tidak boleh. Jadi disebutkan la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam beragama. La tutruni kama ataratin nasara bena Maryam, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Jadi gulu itu maknanya lebih umum dibandingkan itra. Gulu artinya adalah melampaui batas. Itra adalah melampaui batas dalam memuji. Ya, serta dia ada kebohongan karenanya. Baik, ahsantum, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan nomor 4, silakan dibantu untuk menjawab Ibu Endang. Ustaz, nomor 4, apakah hikmah dilarangnya al-itra kepada Rasulullah SAW? Hikmahnya, jadi tidak menjadikan Rasulullah seperti orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa, menuhankan Nabi Isa. Ya, Ustaz. Ya, nah, jadi hikmahnya adalah kita terhindar dari sifat orang-orang atau perlakuan orang-orang Nasrani kepada Nabi mereka, di mana mereka sampai menuhankan gitu ya. Mereka sampai menuhankan Nabi mereka. Itu hikmahnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Berikutnya pertanyaan nomor 5, Ibu Isna silakan. Ibu Endang dulu, Ibu Endang. Nomor 5. Pujian apakah yang boleh diungkapkan kepada Rasulullah SAW? Sebutkan dalil yang memuji dan mengagungkan Nabi SAW dalam Al-Quranul Karim. Bersolawat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Ustaz. Iya, benar. Pujian itu salawat. Terus dalilnya tadi ayat berapa? Surat Al-Ahzab ayat 56. Boleh ya. Baik, kemudian juga di antara jawabannya bisa juga
pujian bahwasanya Muhammad adalah Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan utusannya. Ya. Jadi paling tinggi pujian kita kepada Nabi SAW adalah menempatkan Rasulullah sebagai utusan Allah saja. Ya, nggak boleh lebih dari itu. Kalau sudah lebih dari itu sampai derajat kepada ilahiyah, kepada ya, jadikan Nabi Muhammad itu sebagai Rabb. Ini haram. Ya. Nah, paling tinggi dan paling mulia adalah kita menempatkan status Nabi sebagaimana apa yang Allah telah berikan. Apa itu? Abdullah wa Rasul, hambanya dan utusannya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Berikutnya pertanyaan nomor 6. Silakan Ibu Isna. Pertanyaannya, apa hukum taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hukumnya wajib. Dalilnya mungkin tadi sudah disebutkan yang termasuk hadis muttafaqun alaih tadi ya, yang ada 3 perkara itu, bisa kan Ustaz? Ya, bisa, benar. Dan keduanya termasuk hadis Umar, termasuk hadis yang tidak akan sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai, itu juga termasuk. Kemudian hasil yang diperoleh dari ketaatan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara umum dikatakan ketaatan hasilnya itu menjadi cara beribadahnya benar, gitu kan Ustaz? Ya, secara umum ya, secara bahasa sendiri, itu ya, benarlah cara beribadahnya, itu Ustaz. Ya, gitu. Jika kita taat kepada Rasulullah ya, ibadah kita benar, akidah kita benar, gitu ya. Selamat dunia akhirat. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya harus letterlock dengan apa yang di buku ya. Yang penting jawabannya tepat insyaallah. Walaupun dengan bahasa sendiri. Baik, berikutnya untuk soal berikutnya silakan dibantu jawab. Silakan keluarkan. Sebut apa hukum nomor 7 Ustaz ya? Apa hukum membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa dalilnya dan apa makna sholawat dan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Hukum membaca sholawat. Hukumnya, kalau ditanya hukum gimana jawabannya? Itu hukumnya. Ini soalnya juga agak-agak rancu nih. Iya Ustaz. Sunnah muakkadah Ustaz. Sunnah yang ditekankan. Ya, sunnah muakkadah ya. Kalau memang misalnya itu diucapkan oleh orang lain dan di luar salat. Tapi bisa juga ada permasalahan yang wajib Ustaz ya. Kalau salawat itu di dalam salat gitu ya. Nah, itu wajib. Jadi wajib jadi. Bisa wajib bisa sunnah ya. Bisa wajib bisa sunnah Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Kemudian apa dalilnya kalau ini? Dalilnya yang tadi Ahzab tadi Ustaz ya, yang Ahzab itu ya. Innallaha malaikatahu itu Ustaz ya. Sahih. Dan ada lagi tidak? Makna salawat. Makna salawat itu ada sebentar, ada 2 ya masalah ya maknanya. Sebentar. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad, salawat malaikat kepada Nabi Muhammad, dan salawat umatnya kepada Nabi Muhammad. Ya. Untuk kalau di bahwa makna salawat Allah kepada Nabi adalah pujian atas beliau di hadapan para malaikatnya. Sedangkan salawat malaikat berarti mendoakan dan salawat mendoakannya, dan sholawat umatnya berarti permohonan ampun untuknya. Baik, gitu ya. Kalau dari Allah berarti pujian di hadapan malaikat, dari malaikat berarti doa, dari umatnya berarti permohonan ampun untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya nomor 8, silakan dibantu untuk dijawab Ibu Meti.
Nomor 8, sebutkan beberapa tempat waktu di mana kita disyariatkan untuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tahiyat awal, tahiyat akhir dalam sholat, kemudian disunahkan pada hari Jumat. Nah, ya, hari Jumat juga memperbanyak salawat ya. Ya. Kemudian di halaman 118 juga ya, di situ ada keterangan tentang Ibnu Qayyim, menyebutkan ada 41 waktu atau tempat ya. Di antaranya di akhir ketika khutbah ya. Kemudian setelah menjawab muadzin, ketika hendak berdoa, ini di antara tempat-tempat kita disunahkan untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya juga ketika mendengar nama Nabi ya, setiap kita mendengar nama Nabi atau kita baca sampai kepada ada nama Nabi, maka di situ juga dianjurkan kita untuk bersalawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah. Berikutnya manfaat mengucapkan salawat nomor 9. Silakan dibantu untuk dijawab Ibu Nurleli. Nomor 9 ya Ustadz. Sebutkan beberapa manfaat mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ada 6 di sini, diantaranya ada 6. 1, salawat merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. 2, mendapatkan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang bersalawat sekali untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3, diharapkan dikabulkannya doa apabila didahului dengan salawat tersebut. Nomor 4, salawat merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika setiap mengucapkan salawat dibarengi dengan permohonan wasilah atau derajat yang tinggi di surga untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 5, salawat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Nomor 6, salawat merupakan sebab dari seseorang untuk mendapat jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau. Itu ya. Nah, Masya Allah. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Berikutnya nomor 10 ya. Nomor 10, silakan dibantu untuk dijawab Ibu Endang. Ustadz, nomor 10, siapakah yang dimaksud Ahlul Bait? Apakah yang diwajibkan pada mereka dan apa syarat-syaratnya? Berikut dalilnya. Ahlul Bait adalah keluarga Nabi SAW yang diharamkan bagi mereka untuk menerima sedekah atau zakat, yaitu keluarga Ali, Ja'far, Aqil, Al-Abbas, keturunan Al-Haris bin Abdul Muthalib, istri-istri Nabi dan putra-putri beliau. Apa yang diwajibkan adalah mengikuti sunnah dan berada dalam agama yang lurus. Kemudian dalilnya Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Ya, secara umum apa yang wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim ya, itu juga wajib bagi ahlul bait ya. Tidak ada pengkhususan secara khusus ya, tidak ada karena mereka adalah ahlul bait, keluarganya Rasul, maka ada mendapatkan keringanan dalam bersyariat, tidak ya. Jazakillah khair, barakallahu. Kemudian pertanyaan nomor 11 berkaitan gulu kepada ahlul bait. Silakan dibantu untuk dijawab Ibu. Apa hukum bersikap gulu terhadap ahlul bait dan apa pula hukum melecehkan mereka? Harus bersikap adil ya. Apa hukum ya? Hukum tuh. Kalau hukum boleh, haram, wajib apa-apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Dulu tidak boleh. Terus melecehkan pun juga tidak boleh. Tidak boleh ya, juga. Gitu. Ya, kan kalau melecehkan nanti seperti Syiah. Ya, kalau dulu kepada ahlul bait ya. Ya, sama-sama Syiah semua itu nanti akhirnya. Iya, Itukah? Bisakah pemahamannya bisa, secara umum? benar.
Oh, iya. Tapi tentu yang mereka bungkus mereka cinta gitu ya. Bungkusan mereka Ya. dari luar gitu ya. Ya, mereka memilih-milih kan. Tapi pada hakikatnya mereka melecehkan, benar. Secara Ya, hakikat mereka melecehkan. Ya, karena satu kan sama dengan melecehkan semuanya kan gitu kaidahnya. Ya, itu kan Ustaz. Nah, jadi intinya tidak boleh ya, tidak boleh gulu kepada Ya. Ahlul Bait, juga tidak boleh melecehkan Ahlul Bait ya, karena mereka adalah keluarga Rasulullah. Orang yang Ya. Rasulullah cintai, kita pun harus cintai gitu ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Berikutnya Abu Arkan, silakan. Nah, Ustaz. Nomor 12. Siapakah yang dimaksud dengan sahabat? Sebutkan apa yang harus kita yakini tentang mereka berikut dalilnya. Yang dimaksud sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan demikian. Yang wajib diyakini tentang mereka yaitu bahwa para sahabat adalah sebaik-baiknya umat dan generasi, karena mereka terlebih dahulu beriman, menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berjihad bersama beliau, dan membawa serta menyampaikan syariat kepada orang-orang sesudah mereka. Dalilnya adalah firman Allah surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dan juga satu lagi Al-Hasyr ayat 8 sampai 9. Ya, Al-Hasyr ayat 8 sampai 9. Insyaallah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan nomor 13, sahabat yang paling utama. Berikutnya silakan dibantu untuk jawab Ibu Mati. Siapakah sahabat yang paling utama? Sebutkan urutan-urutan mereka. Sahabat yang pertama, adapun sahabat yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidin yang 4, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Selanjutnya 6 sahabat lain dari 10 sahabat yang dikabarkan pasti masuk surga bersama mereka, yakni Tolha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Zahra, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang yang muhajirin lebih utama daripada orang-orang Ansor, juga para sahabat yang mengikuti perang Badar dan Bait Ad-Ridwan lebih utama dari sahabat yang lainnya, dan sahabat yang masuk Islam sebelum dibebaskan. Baiat ya. Baiat Ar-Ridwan lebih utama dari sahabat yang lain, dan sahabat yang masuk Islam sebelum dibebaskan kota Mekah dan ikut berperang jihad lebih utama daripada sahabat yang masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah. Begitu ya Ustaz. Nah, sahih, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Pertanyaan nomor 14. Ya, bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah? Nah, ini cukup ini ya. Silakan Ibu Nureli, barakallahu fiik. Apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah tentang yang terjadi di antara para sahabat? Maksudnya apa ini Ustadz? Inikah yang ada kaidah halaman penting? 178. Iya, yang dalam hal ini ada 2 kaidah penting itu Kak Ustadz. Iya, benar. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap diam terhadap apa yang terjadi di antara para sahabat serta tidak membahasnya. Terus, dan apa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Ahlus Sunnah? Maksudnya alasannya apa ya Ustadz? Saya kurang paham ini. Bisa dijelaskan nggak? Saya kurang paham pertanyaannya Ustadz. Bagaimana tadi terputus? Mohon maaf Ibu.
Ustadz, saya kurang paham pertanyaannya. Oh ya, untuk pertanyaan apa alasan-alasan dikemukakan oleh Ahlussunnah, ya itu ada di halaman 128. Begitu juga di halaman 129 tentang dua kaidah penting. Afwan Bagaimana Ustadz, suaranya keyakinan- kecil, apa cuman saya ya? Iya, betul. Suara Ustadz kecil, Ustadz. suaranya kecil ya. Iya, Bentar. kayaknya mendem. Mendem suaranya. Masih kurang ini ya. Masih Coba Ustadz. sebentar. Kalau sekarang bagaimana? Kayak Masih, jauh Ustadz. banget, kayak jauh. Masih, iya, Ustadz. betul, suaranya jauh. Betul, kecil masih jauh ya suaranya Ustadz. Iya mungkin ya. Oh, coba anak setting ulang sebentar. Sekarang bagaimana? Bagus Ustadz. Masih sudah jelas? Udah, iya. Sudah, alhamdulillah. Baik, Ustadz, itu alhamdulillah. tadi Terkait- nomor 14, saya kurang paham pertanyaannya Ustadz, mohon dijelaskan. Baik, nah pertanyaan 14, apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah tentang yang terjadi di antara para sahabat? Nah, di sini penjelasannya adalah para sahabat sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi peperangan antara mereka, ya, satu dengan yang lain, saling memihak kepada dua kubu besar ketika itu. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita juga memihak ke kubu satu atau memihak ke kubu dua? Nah, di sini dijelaskan kita yang bukan sahabat Nabi, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sikap yang diambil adalah diam, ya, tidak membela yang satu, tidak membela yang dua, ya, kita diam, ya, tidak membahasnya, ya, karena ini lebih selamat, ya. Tentunya kita tetap memintakan ampunan kepada orang-orang yang sebelum kita, maknanya adalah para sahabat, seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 10, di situ Allah menyifati orang-orang beriman dengan doa mereka. Apa yang mereka doakan? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, berilah kami ampunan dan juga ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Maknanya siapa? Para sahabat, gitu ya. Wala taj'al fi qulubina dhillan lil ladzina amanu. Jangan engkau, ya, biarkan ada kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Kalau kita lihat orang-orang yang berada di kubu satu, orang-orang yang berada di kubu dua, gitu ya, memihak kepada Muawiyah misalnya, atau memihak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, itu ada kedengkian kepada pihak yang lain. Ya. Ini bukan sifat seorang mukmin, gitu ya. Seorang mukmin dia tetap memintakan ampunan kepada orang-orang yang terdahulu, gitu ya, kepada para sahabat. Begitu juga kaidah yang kedua adalah menjawab berbagai athar yang diriwayatkan tentang kejelekan para sahabat melalui beberapa argumen. Kalau sampai kepada kita Ali melakukan ini misalnya, dan itu dipandang buruk, atau misalnya Muawiyah melakukan ini dan itu kita pandang buruk, maka bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, ya, di antara asar-asar tersebut terdapat asar yang didustakan, diada-adakan, dibuat-buat, gitu ya, cerita bohong, ya, kemudian dinisbatkan kepada Ali atau dinisbatkan kepada Muawiyah. Kemudian yang kedua, di antara asar-asar tersebut ada yang telah ditambah-tambah ceritanya, ada yang dikurang-kurangi, ya, dirubah dari aslinya, ya, sehingga terdapat di dalamnya kedustaan karena sudah dirubah. Kemudian yang ketiga, adapun kalau misalnya asar itu sahih, jumlahnya pun sedikit, ya, mereka dalam hal tersebut bisa dimaklumi karena ada dua kemungkinan, ya. Kalaupun ada kesalahan, dimaklumi. Karena apa? Karena kaidahnya idza ijtahadalah hakim, kalau apabila ada seorang hakim yang beristihad, lalu dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia beristihad lalu salah, dia dapat 1 pahala.
Dan para sahabatnya semuanya itu ya fi darajati al-mujtahid. Semuanya berada di level seorang mujtahid. Semua sahabat Nabi SAW berada di level mujtahid. Kalaupun mereka salah, mereka tetap pahala, gitu ya. Kalau kita mencela mereka karena kesalahan mereka, kita dapat dosa. Jadi gitu ya, rugi. Jadi mending diam, gitu ya. Kita diam, kita berpikir positif kepada seluruh sahabat, gitu ya. Kita doakan kebaikan untuk mereka, doakan ampunan untuk mereka, itu lebih baik, ya. Kalaupun kita memihak ya kepada salah satu, kemudian menjatuhkan yang lain, yang kita jatuhkan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu walaupun salah tetap dapat pahala, ya. Sedangkan kita kalau mencela sahabat Nabi, itu kita dapat dosa. Sebagaimana pembahasan-pembahasan yang telah kita pelajari. Baik, kemudian di antara halnya ya, kita harus pahami bahwasanya sahabat itu manusia biasa seperti kita, ya. Wajar, bisa salah, bisa benar, gitu ya. Tidak ada yang maksum. Yang maksum itu hanya ya Nabi SAW. Nah, ketika kita katakan mereka berdosa, gitu ya, bisa jadi mereka telah bertaubat dari dosanya sebelum meninggal dunia, gitu ya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka dengan kesalahan tersebut, tentunya mereka memiliki keutamaan yang jauh lebih besar. Mereka memiliki jasa yang jauh lebih besar ya dibandingkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Ya, jadi kebaikan-kebaikan mereka tentu sudah menghapus dan menggugurkan kesalahan-kesalahan mereka. Ini yang harus kita pahami berkaitan dengan peperangan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala. Sehingga apa jalan tengah yang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Diam, tidak memihak, gitu ya. Tidak menyalahkan, tidak menyudutkan salah satu. Barakallahu fikum. Begitu Ibu ya, kurang lebih. Jazakallah khair Ustaz, baru paham. Amin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya nomor 15. Silakan dibantu untuk dijawab Ibu Endang. Silakan. Nah, Ustaz, ada nomor 15. Sebutkan hukum mencela sahabat Nabi SAW berikut dalilnya. Dilarang, tidak boleh. Dalilnya Quran Surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Terus, Nah, ya, itu bisa juga, ya. Tapi itu mungkin lebih umum dalilnya, ya. Itu bisa juga benar. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam orang-orang yang mencela para imam dan ulama, gitu ya. Sedangkan mencela sahabat Nabi itu ada di hadis Rasulullah, gitu ya. La tasubbu ashabi, yang ada di halaman 133 yang di atas, kata Nabi, janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku, jangan mencela sahabat-sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, apabila seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka hal itu tidak akan mencapai pahala infak satu mud atau setengah mud dari salah seorang sahabat Nabi. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Berikutnya nomor 16, Ibu Susna. Sebutkan hukum mencela para imam dan ulama umat ini. Terlarang. Singkatnya terlarang. Dalilnya tadi aku membaca kok ini. Yang Taubah 100 ya. Yang Taubah 100. Taubah 100 bisa. Kemudian Anissa juga tadi ya. Anissa 115 ya. Ya, Anissa 115. Terakhir, tentang kesalahan sebagian ulama dalam beberapa masalah fikih. Silakan Abu Arkan. Ustaz. 17. Apa jawaban tentang kesalahan sebagian ulama dalam beberapa masalah fikih? Alasannya yang ada 3 Ustaz ya? Ya, misalnya ada pendapat seorang ulama dalam masalah fikih gitu ya, menyelisihi hadis sahih. Nomor 1,
dia tidak meyakini bahwa Nabi SAW bersabda demikian. Berarti tidak sampai kepada imam tersebut hadis sahih ini gitu ya. Nah, Ustaz. Yang kedua, dia tidak meyakini bahwa sabda Nabi SAW itu dimaksudkan untuk masalah tertentu. Dan yang ketiga, keyakinan bahwa hukum tersebut telah dihapus. Baik, gitu ya, di antara uzur yang kita yakini kepada para imam. Misal Imam Abu Hanifah gitu ya, ada kesalahan dalam pendapat fikih oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ya, dan para imam yang lainnya. Jadi sehingga itu di sini Ahlussunnah wal Jamaah ya, dalam akidah mereka mengajarkan kepada kita untuk selalu membersihkan hati kita ya dari prasangka yang buruk kepada sabiqunal awwalun, orang-orang yang memang telah mendahului kita dalam keimanan ya. Kita diajarkan di sini bagaimana kita bersikap kepada Nabi SAW. Kita di sini diajarkan di bab ini ya, bagaimana kita bersikap kepada para sahabat gitu ya, kemudian kepada para ulama gitu ya. Walaupun ada beberapa kesalahan, tetap kita harus beradab kepada mereka. Baik. Itu kurang lebih apa yang ada di dalam bab yang ketiga. Insya Allah ada sisa waktu sedikit, kita masuk ke bab yang keempat berkaitan dengan bid'ah. Baik, pasal ini terdiri dari bab ini terdiri dari beberapa pasal. Ya, ada 4 pasal di sini dengan pembahasan yang berbeda-beda. Pasal yang pertama berkaitan dengan definisi bid'ah, ya, macam-macam bid'ah, hukum-hukum bid'ah. Yang kedua, timbulnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin dan penyebab-penyebabnya. Yang ketiga, sikap terhadap pelaku bid'ah dan manhaj Ahlussunnah dalam menyanggah pelaku bid'ah. Yang keempat, beberapa contoh bid'ah masa kini, perayaan bertepatan dengan kelahiran Nabi pada bulan Rabiul Awal, tabarruk, mengambil berkah dari tempat-tempat tertentu, barang-barang peninggalan, dan dari orang-orang yang baik itu hidup maupun sudah meninggal. Yang ketiga, bid'ah dalam hal ibadah taqarrub kepada Allah. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan bid'ah ini, perlu kita sampaikan bahwasanya bid'ah itu bukan hanya dalam perkara ibadah saja ya. Bid'ah itu juga terdapat dalam perkara akidah, ya. Karena bid'ah ini adalah suatu istilah yang umum yang digunakan oleh para ulama dalam membahas perkara ad-din, agama. Jadi ada bid'ah masalah akidah. Contohnya bid'ah akidah itu apa? Ya, bid'ah murji'ah gitu ya. Juga itu akidah bid'ah gitu ya. Khawarij itu adalah bid'ah dalam akidah. Kemudian Jabariyah, Qadariyah, ya. Kemudian Syiah gitu ya. Dan semua akidah-akidah yang itu masuk ke dalam ya bid'ah dalam berakidah. Begitu juga ya ibadah-ibadah yang tentu kita sudah tahu. Baik, insya Allah kita masuk ke pasal yang pertama, definisi bid'ah, macam-macam dan hukum-hukumnya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita minta kesediaan Ibu Nurel ini mungkin ya untuk membacakan materi kita. Ya Ustaz, Bismillah. Definisi bid'ah, pasal 1, definisi bid'ah, macam-macam dan hukum-hukumnya. Pengertian bid'ah. Bid'ah secara bahasa diambil dari kata al-bud'u, artinya membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi, Al-Baqarah 117. Maksudnya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ma kuntu bid'am minal rusul. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Al-Ahqaf 9. Maksudnya, bukanlah aku yang pertama kali membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Akan tetapi sudah banyak rasul-rasul yang mendahuluiku. Bila dikatakan ibtada'u fulanun bid'ah, artinya si fulan itu memulai sebuah metode atau cara yang belum pernah ada yang melakukan sebelumnya. Dan bid'ah secara syar'i adalah ajaran baru yang dibuat-buat dalam agama yang berselisih atau berbeda dengan ajaran yang dipegang oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau, baik akidah maupun amal. Ibtida atau membuat sesuatu yang baru itu ada 2 macam. Pertama,
membuat sesuatu yang baru dalam hal adat atau urusan keduniaan, seperti penemuan-penemuan modern. Hal ini boleh-boleh saja karena hukum asal dalam adat itu adalah mubah. Kedua, membuat sesuatu yang baru dalam agama, hal ini haram hukumnya karena hukum asal dalam hal keagamaan adalah tauqif, terbatas pada apa yang diajarkan oleh syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat ajaran baru dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak didasari oleh agama kami, maka ia tertolak. Nah, definisi bid'ah, barakallahu fiik. Pengertian bid'ah. Bid'ah dalam bahasa diambil dari kata al-bud'u. Bisa juga dibaca al-bad'u, al-bid'u. Artinya adalah membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi dalam bahasa ini, dalam segi bahasa ya, katakan bid'ah itu secara bahasa adalah kalau ada suatu hal yang baru ya dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Misal dalam surat Al-Baqarah ayat 117 Allah berfirman, "Badi'us samawati wal ard." Ya, Allah pencipta langit dan bumi. Allah sebut di sini sebagai badi'. Badi' itu asal katanya juga dari ya bad'u ya atau al-bid'u. Maksudnya adalah Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi tidak ada yang menciptakan langit dan bumi gitu. Nggak ada contoh sebelumnya. Makanya Allah lah yang pertama kali, ya pertama kali. Dan hanya satu-satunya yang mampu menciptakan langit dan bumi. Makanya Allah sebutkan badi'us samawati wal ard. Nah, ini contoh penggunaan kata bid'u. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahqaf ayat yang 9. Allah berfirman, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Ini syahidnya, bid'an. Kata dari al-bid'u. Allah berfirman, katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan kepada umat, aku ini bukan orang yang pertama gitu ya. Sehingga yang pertama itu tanpa ada contoh sebelumnya dalam bahasa Arab disebut sebagai bid'ah. Gitu ya. Maksudnya bukanlah aku yang pertama kali membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, akan tetapi sudah banyak rasul-rasul yang mendahuluiku. Bila dikatakan ibtada'a fulanun bid'atan, artinya si fulan itu memulai sebuah metode atau memulai sebuah cara yang belum pernah ada yang melakukan sebelumnya. Baik, itu secara bahasa ya. Ibtida, membuat sesuatu yang baru itu ada dua macam. Pertama, membuat sesuatu yang baru dalam hal adat atau urusan keduniaan, seperti penemuan-penemuan modern yang memang sebelumnya belum ditemukan gitu ya. Hal ini boleh-boleh saja karena hukum asal dalam adat itu adalah mubah. Nah, jadi kalau itu selain ibadah gitu ya, itu masuknya kepada mubahat, hal-hal yang dibolehkan. Kedua, membuat sesuatu yang baru dalam agama. Hal ini haram hukumnya. Jadi kalau sudah ada masuk ke dalam ranah agama, ibadah, tidak boleh. Tidak boleh ada hal-hal yang bid'ah. Hukum asal dalam hal keagamaan adalah tauqif, terbatas pada apa yang diajarkan oleh syariat. Jadi kita ini dalam bersyariat ini, hukum dasarnya adalah tauqif, berhenti dulu ya. Kita nggak bisa melakukan apa-apa kecuali sudah ada perintahnya. Ada perintahnya kita lakukan. Tidak ada perintahnya maka tidak kita lakukan. Itu hukum asal dalam beragama. Gitu ya. Ada ibadah ini, ada ibadah itu ya. Ada syariat ini, syariat itu. Kita harus nunggu dulu perintahnya. Pada perintahnya kita lakukan. Tidak ada perintahnya kita tidak lakukan. Rasulullah SAW bersabda. Ini landasan dalilnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat ajaran baru dalam agama kami ini
yang bukan darinya, bukan ajaran dari agama, maka ia tertolak. Ini muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak didasari oleh agama kami, tidak ada perintahnya maksudnya ya, maka ia tertolak. Nah, ini definisi tentang bid'ah. Baik, silakan dilanjut Ibu. Tanya dulu, Tat. Nah, silakan. Ini kan gini, ketika tadi dijelaskan pertama kali saya membaca kok bid'ah di contoh di surat Al-Baqarah tadi ya, yang awal ya, Al-Ahqaf dan Al-Baqarah itu, saya merasa kok ternyata kalimat seperti ini, ayat seperti ini, kata dasarnya itu al-bid'u. Berarti kalau bid'ah yang di konteks ayat ini bukan sesuatu yang negatif dong ya. Padahal kan sementara pikirannya, padahal kan sementara yang ada di pikiran itu kan sesuatu yang negatif nih pastinya nih. Ternyata tidak ya. Berdasarkan ayat itu ternyata enggak ya. Ternyata memang ada ketika itu terjadi di sisi Allah gitu ya, Tati ya. Begitu Tati ya. Ya, jadi ini kan kita bahas dari segi bahasa ya. Jadi dari segi bahasa, kata bid'ah itu bukan sesuatu yang negatif. Ya, ternyata. Tapi kalau sudah berbicara masalah syariat, kata bid'ah itu sesuatu yang negatif. Jadi dibedakan antara pembahasan secara bahasa, definisi bahasa, dan definisi secara syariat. Iya. Ya, Tat. Jazakallahu khairan, Tat. Amin wa jazaki khairat. Baik, silakan dilanjut Ibu. B. Macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam agama ada dua macam. Pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah atau bid'ah pandangan dalam keyakinan. Seperti perkataan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, serta seluruh kelompok sesat lainnya dan keyakinan-keyakinan mereka. Kedua, bid'ah dalam ibadah. Seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk ibadah yang tidak diajarkan. Bid'ah ini banyak bagiannya. Bagian pertama, bid'ah yang terjadi pada asal usul ibadah. Misalnya dengan membuat ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat, membuat sholat yang tidak ada ajaran syariatnya, atau puasa yang tidak ada ajaran syariatnya, atau perayaan-perayaan yang tidak ada syariatnya, seperti perayaan Maulid Nabi SAW dan sebagainya. Bagian kedua, bid'ah berupa penambahan terhadap ibadah yang memang disyariatkan. Misalnya menambah rakaat kelima pada sholat zuhur dan atau asar. Ketiga, bid'ah yang terjadi pada cara pelaksanaan ibadah yang disyariatkan. Misalnya melaksanakan ibadah tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Seperti membaca zikir dengan cara qor atau bersama-sama. Dan berlagu, juga seperti memperketat diri dalam melaksanakan ibadah sampai batas keluar dari yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bagian keempat, bid'ah berupa pengkhususan waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah yang disyariatkan, sementara syariat Islam tidak mengkhususkan waktu tersebut, seperti mengkhususkan hari nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban, untuk berpuasa dan sholat malam. Ibadah puasa dan sholat malam itu memang disyariatkan, akan tetapi pengkhususan waktu tertentu membutuhkan dalil lagi. Nah, barakallahu fiik. Macam-macam ibadah, macam-macam bid'ah, macam-macam bid'ah. Tadi sudah kita bahas tentang definisi bid'ah, sekarang macam-macam. Bid'ah dalam agama. Berarti kalau sudah berbicara masalah bid'ah dalam agama, tidak lagi masuk bid'ah secara bahasa gitu ya. Ada tadi sudah dibagi, ada definisi secara bahasa dan ada definisi secara agama atau secara syariat. Nah, macam-macam bid'ah dalam agama itu ada dua. Yang pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Bid'ah pandangan dalam keyakinan. Berarti ini halnya berkaitan dengan akidah, keyakinan ya. Seperti perkataan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah gitu ya, serta seluruh kelompok sesat lainnya dan keyakinan-keyakinan mereka. Semua kelompok sesat, firqatud dhalah, masuk dalam kategori ini, bid'ah dalam akidah. Yang kedua adalah bid'ah dalam ibadah. Seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ibadah yang tidak diajarkan. Bid'ah ini banyak bagian-bagiannya. Bagian yang pertama, bid'ah yang terjadi pada asal usul ibadah.
Misalnya dengan membuat ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat, membuat sholat yang tidak ada ajaran syariatnya, atau membuat puasa yang tidak ada ajaran syariatnya, atau perayaan-perayaan yang tidak ada syariatnya seperti perayaan Maulid Nabi SAW dan lain sebagainya. Ini usulnya. Jadi bid'ahnya terdapat pada inti ibadahnya. Jadi kalau ibadah itu memang tidak pernah disyariatkan, lalu kemudian dibuat seakan-akan ada gitu ya. Nah, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah bid'ah berupa penambahan terhadap ibadah yang memang telah disyariatkan. Kalau tadi bedanya dengan yang pertama, bagian pertama itu memang nggak ada syariatnya, gitu ya. Sedangkan yang kedua ada syariatnya. Misalnya menambah rakaat 5 pada sholat zuhur dan asar. Pertanyaannya, sholat asar dan zuhur itu kan memang sudah disyariatkan, gitu ya. Cuma ini ditambah. Nah, penambahannya itu bid'ah. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dasarnya saja memang tidak ada, gitu ya. Dasar syariatnya, dasar diperintahkannya itu memang tidak ada. Kalau yang kedua, dasarnya ada, tapi dia tambah, gitu ya. Bagian yang ketiga adalah bid'ah yang terjadi pada cara pelaksanaan ibadah yang disyariatkan, ya. Jadi bid'ahnya ini terdapat pada caranya, cara pelaksanaan. Misalnya melaksanakan ibadah tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Nabi sudah contohkan A, dia praktekkan dengan B, gitu ya. Ya. Seperti membaca zikir dengan cara kur ya, kor atau apa adanya, bersama-sama ya, seperti nyanyi-nyanyi gitu ya. Dan berlagu. Juga seperti memperketat diri dalam melaksanakan ibadah sampai batas keluar dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Puasa apa misalnya? Puasa banyak macam-macam ya. Harus puasa dengan yang putih-putih misalnya ya. Harus puasa dengan ini, harus puasa dengan itu, banyak sekali. Kalau dilihat dari asal-usul syariat puasanya memang ada gitu ya. Tapi dia tata cara pelaksanaannya dia rubah gitu ya. Jadi yang pertama, pembagian yang pertama itu tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya. Bagian yang kedua ada syariatnya, cuma dia tambah gitu ya. Bagian yang ketiga ada syariatnya, tapi dirubah cara pelaksanaannya. Dan yang keempat, bid'ah berupa pengkhususan waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah yang disyariatkan, sementara syariat Islam tidak mengkhususkan waktu tersebut. Jadi syariatnya ada tentang ibadah itu, tapi kita mengkhususkan di waktu tertentu yang syariat saja tidak mengkhususkan di waktu tertentu. Nah ini bagian yang keempat. Seperti mengkhususkan hari nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, untuk berpuasa dan salat malam. Ibadah puasa dan salat malam itu memang disyariatkan ya. Puasa itu disyariatkan, salat malam itu disyariatkan. Tapi ada yang mengkhususkan di waktu tertentu. Contohnya itu yang mengkhususkan di malam nisfu Sya'ban. Maka di sini ya, ini bid'ah dalam pengkhususan ibadah, masuknya ke bagian yang keempat. Akan tetapi pengkhususan waktu tertentu membutuhkan dalil lagi. Secara umum disyariatkan kita itu untuk berpuasa. Secara umum kita disyariatkan untuk sholat malam. Nah, kalau mau mengkhususkan harus ada dalil yang mengkhususkan, ya. Seperti misalnya sholat tarawih, itu kan ada dalil yang mengkhususkan ya. Di malam-malam bulan Ramadan ada sholat tarawih gitu ya. Kemudian puasa Senin Kamis itu ada dalilnya gitu ya. Puasa di pertengahan bulan itu ada dalilnya, Ayyamul Bid misalnya. Kemudian puasa Arafah, puasa ya Asyura, Tasu'a itu ada dalilnya, gitu ya. Jadi pengkhususan itu ada dalilnya. Sehingga kalau kita adakan tanggal sendiri dan kita khususkan untuk ini, kita syariatkan dengan pengkhususan, ini masuknya ke dalam bid'ah bagian yang keempat. Kita ulangi ya. Yang pertama bagian bid'ah yang dalam ibadah ya. Dalam ibadah itu adalah yang memang tidak ada asal usul, tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya gitu ya. Ada orang yang buat sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua ada syariatnya, ada usulnya, cuma dia tambah. Yang ketiga ada syariatnya, ada usulnya, dia rubah cara pelaksanaannya. Sedangkan yang keempat ada usulnya, ada syariatnya, cuma dia khususkan dalam waktu-waktu yang tidak disyariatkan oleh Islam ya. Baik, kemudian pembahasan tentang hukum bid'ah dalam agama. Oke, kita baca terakhir ini. Baik, silakan. Silakan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana olahan hati.
ketika menyaksikan kebid'ahan itu. Jadi tidak menonton Ustadz, tapi tertonton. Ya, jadi ada bukan sengaja menonton, jelas tidak, karena meninggalkan hal tersebut. Tapi tertonton, jadi ada tayangan itu misalnya gini, sholawat itu kan syariat ya, Ustadz. Sholawat kepada Rasulullah itu kan syariat. Kemudian adalah dia menamakan itu sholawat, dia mengatakan itu pengagungan kepada Rasulullah. Dia mengatakan itu tuh bukti cintaku kepada Rasulullah, kepada baginda Rasulullah SAW, katanya begitu. Tetapi dalam pelaksanaannya kan ya pakai berkholwat jelas, terus kemudian mereka pakai musik. Sekarang ada lagi yang pakai joget. Saya tidak menonton, tapi turut tertonton. Nah, sebagai pelajaran untuk saya, untuk diri sendiri ini, itu kan hatinya harus bergerak, tidak boleh tidak komentar kan, mestinya sebagaimana tuntutan agama kan, terhadap yang demikian kan pasti ada harus bergerak sesuai tuntutan Allah dan Rasulnya. Nah, begitu kata itu gimana, Tat? Hatinya mengatakan apa, Tat? Tentunya mengingkari begitu Ibu ya, maksudnya ya. Mengingkari. Pengingkaran itu tetap harus ada, apalagi kalau memang seperti tadi ya, inginnya bersalawat tapi ternyata dangdutan gitu ya. Inginnya bersalawat tapi sambil joget-joget gitu ya. Bukan salawatnya yang kita salahkan ya, hal-hal haram yang menyertainya yang kita ingkari gitu ya. Begitu juga kalau memang ada beberapa sighah bentuk salawat yang itu sebenarnya bukan salawat kepada Nabi tapi bentuk kepada penuhanan Nabi. Ya, nah, itu juga kita ingkari itunya gitu ya. Bukan kita mengingkari salawatnya, tapi hal-hal haram yang membersamai bentuk salawat tersebut itulah yang kita ingkari. Jadi bagaimana caranya ya kita ingkari dalam hati, kita tidak bisa berbuat apa kecuali kita punya kuasa gitu ya. Kita punya kemampuan untuk merubah dengan yang lain baru kita bisa lakukan. Gitu para kalafi. Ya tas sudah kau Kalau begitu Ustaz, saya nambahin, artinya bertanya, ini bid'ah ini kan justru betul-betul sekarang itu sunnah itu asing, bid'ah itu dianggap sunnah gitu ya Ustaz, apalagi di daerah, Masya Allah, luar biasa yang namanya bid'ah. Nah kalau itu disebut bid'ah atau apa Ustaz, kalau misalnya seperti sholat tasbih itu hadisnya dhaif kah Ustaz, atau apa tuh Ustaz? Gimana? Untuk mengatakan salat tasbih itu bid'ah, ya, memang terdapat beberapa perkataan ulama tabi'in. Ya, di antaranya kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu di antara yang melihat adanya salat tasbih. Ya, jadi kalau secara frontal kita katakan bid'ah, secara mutlak itu ya sulit juga, karena memang ada beberapa di antara para tabi'in yang melakukan dan menganjurkan hal itu gitu ya. Bahkan beberapa madhab pun seperti madhab Imam Ahmad ya dan yang lainnya itu ada syariatkan seperti itu ya. Kalau dari segi hadis memang dhaif ya, dari segi hadis memang dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran dalam dalil. Itu kita mengambil yang rajih. Yang rajih tidak ya. Yang rajih tidak. Tapi kalau misalnya terkhusus salat tasbih ya, bicara masalah salat tasbih itu tidak bisa secara frontal mengatakan hal itu bid'ah. Karena memang ada sebagian salaf yang melakukan. Artinya di sini masuk arena bukan sesuatu yang bid'ah, tetapi pelaksana itu udah hadisnya dhaif gitu ya Ustaz ya. Pelaksanaan hadisnya dhaif. Itu bukan pendapat yang rajih gitu ya. Ya, artinya gini, karena saya melihat di Jambi itu luar biasa, hampir seluruh majelis taklim itu setiap Selasa, yang di sini Selasa, yang sana Kamis itu tuh mengadakan sholat tasbih gitu loh. Terus saya melihat di mana ada kajian tauhid itu tidak ada, dan orang kan kata tauhid itu asing gitu. Saya Masya Allah ya, luar biasa ya. Artinya betul-betul terbukti bahwa agama ini pada akhirnya itu jadi asing, dan yang sesuatu yang doif, yang bid'ah itu malah justru bersemarak di mana-mana gitu Ustaz. Yang saya secara demikian, dan saya merasakan betul betapa pentingnya yang namanya tauhid akidah itu ya, yang menuntun gitu loh Ustaz. Saya merasa Masya Allah ini pentingnya.
Ini luar biasa rasanya saya. Dan pada saat orang lain kita merasa asing, orang malah ngeliat kita asing, kita melihat dia juga asing. Jadi sama-sama merasa asing. Astagfirullahaladzim. Begitu Ustaz, saya luar biasa mengerikan bahwa agama ini betul-betul yang benar itu memang terselubung betul Ustaz. Insyaallah. Ya. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil quraba. Islam itu bermula dalam keterasingan dan akan berakhir juga dalam keterasingan, maka beruntunglah orang-orang yang asing, kata Nabi gitu ya. Nabi ketika membawa agama ini ke tengah Quraisy, di tengah bangsa Arab, itu memang sangat asing. Siapa yang mengenal tentang ajaran Islam? Tidak ada yang mengenal ya. Begitu juga dengan di akhir zaman tentu akan juga kembali keterasingan sebagaimana Islam berawal. Ya, Islam di akhir zaman itu akan asing sekali ya, sunnah Rasulullah. Karena kenapa? Semakin banyak orang yang pergi dari ilmu agama, semakin banyak orang yang lebih dalam mempelajari ilmu dunia, semakin banyak orang yang berpaling dari agama gitu ya, dan semakin banyak orang yang malas untuk belajar agama, jadi semakin asing gitu ya. Beda dengan zaman ketika Nabi SAW masih hidup ya, memang awal asing, tapi kan kemudian dengan sahabat, tabi'in menjadi ya tidak asing gitu ya. Tapi sedikit semakin terkikis sampai di akhir zaman ya, semakin agama itu asing, sampai nanti Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, la taqumus sa'ah ala man yaqulu Allah Allah. Kiamat itu tidak akan terjadi ya kepada orang-orang ya yang mengatakan Allah Allah. Jadi akhir zaman nanti sampai benar-benar orang-orang itu hanya mengenal kata Allah saja. Ya, hanya mengenal Allah saja gitu ya. Orang-orang itu habis, barulah kemudian ya tidak ada yang menyebut nama Allah, baru kemudian ya terjadilah kiamat kepada mereka. Jadi seburuk-buruknya orang itu. Jadi yang kita pelajari ini memang suatu hal yang memang harus kita perjuangkan, gitu ya. Mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari dalil, mencari Al-Quran, mempelajari hadis, gitu ya. Karena ini adalah kebutuhan kita sebagai seorang Muslim, ya. Kita ya mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, membawa ilmu dan amal, gitu ya. Ilmu, amal, iman. Ini yang kita pelajari, ini akan menjadi hujjah kita, ya. Dengan ini, ya, semoga apa yang menjadi usaha kita selama ini untuk belajar gitu ya, itu Allah Subhanahu wa taala teguhkan, Allah kokohkan, Allah kuatkan, Allah istiqomahkan insyaallah azza wajalla. Baik. Yang lain ada yang nanyakan? Mau nanya Ustadz, kalau Silakan. sholat tasbih itu doif hadisnya, kalau sholat taubat ada juga ya Ustadz? Kalau sholat taubat ada hadisnya sahih. Oh, nah. Ya. Baru sadar Ustadz, begitu banyak yang saya tidak tahu. Saya pikir itu sholat tasbih itu ada. Ya. Jadi memang harus belajar ya Ustadz dan bertanya. Nah, sahih. Tapi saya belum pernah melakukan, belum pernah. Ya. Cuman saya pikir ada. Ya. Nah. Itu tidak ada. Nah. Leli tadi itu sholat taubat itu ada hadisnya, tetapi itu bukan merupakan itu sunnah ya Ustadz, bukan merupakan syaratnya bertobat ya. Sunnah. Bukan bagian ya. Artinya kalau orang tobat harus sholat sunnah tobat, bukan, tetapi disunnahkan gitu ya Ustadz. Nah, sahih. Ya baik Ustadz. Ustadz, tambahin. Ya, silakan. Iya Ustadz, saya sering mendengar itu di sini ini ada Ustadz yang menyampaikan bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah yang dolalah sama bid'ah hasanah. Nah, contohnya seperti maulid. Nah, seperti maulid mereka nganggapnya itu bid'ah yang hasanah gitu, karena menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, dan itu menimbulkan kecintaan pada Rasulullah. Itu bagaimana Ustaz? Nah, ini sebenarnya ada di halaman 45 Ibu ya. Nanti ada pembahasannya secara khusus tentang kullu bid'atin dalalah ya. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, tentunya dalam permasalahan ini
ya kita kembalikan. Kalau memang perkara itu adalah perkara agama, ya perkara agama dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian dilakukan, diada-adakan, itu bisa tanpa ada sedikit pun keraguan, gitu ya. Sebenarnya masalah maulid ya, kita bisa ambil contoh lah maulid ya. Maulid itu kan berkaitan dengan agama, gitu ya, berkaitan dengan agama. Nah, sekarang di sini masalah maulid, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita? Kan tidak, ya. Rasulullah tidak perintahkan. Ketika Rasulullah tidak perintahkan, pertanyaannya itu cuma dua. Apakah Rasul tahu atau Rasul menyembunyikan? Gitu ya. Kalau memang itu adalah suatu kebaikan, ya, kemungkinan hanya dua. Rasulullah tahu itu kebaikan, tapi Rasulullah tidak sampaikan. Berarti, ya, ini menuduh Rasulullah itu berkhianat dalam risalah. Dan itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin Rasulullah itu berkhianat, gitu ya. Kalau kita katakan, oh Rasulullah tahu, tapi Rasulullah menyembunyikan, kan tidak baik. Kemungkinan berikutnya, Rasulullah SAW itu tidak tahu, itu kebaikan. Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak tahu itu kebaikan dan kita tahu itu kebaikan, berarti kita menganggap diri kita lebih pintar daripada Rasulullah SAW. Ya. Jadi, tidak ada celah bagi orang yang melakukan sesuatu dalam ibadah, sesuatu yang baru, dan mengklaim itu bagian dari agama. Ya. Karena kemungkinan hanya dua. Rasulullah tahu nggak itu kebaikan? Kalau Rasulullah tahu, berarti Rasulullah pengkhianat karena tidak menyampaikan kepada kita ibadah tersebut, gitu ya. Kemungkinan yang kedua berarti Rasulullah tidak tahu. Kalau Rasulullah tidak tahu, kok kita bisa lebih pintar dibandingkan Rasulullah? Ya, itu berkaitan dengan masalah bid'ah dalam ibadah. Insya Allah, yang menjadi pembahasan kita ya di pertemuan yang akan datang. Bismillah azza wa jalla. Begitu Ibu. Nah, Ustaz. Nah, barakallah. Barakallah. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi, kita sudah cukupkan ya. Insya Allah pembahasannya sampai kita berhenti di sini di hukum bid'ah dalam agama. Insya Allah kita bahas di pertemuan akan datang. Kalau ada yang lagi ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, kembalikan kepada Abu Arkan, insya Allah. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai ya penambah amal kita dan iman kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada jamaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Al-Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa sallallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena akhiri sesi tanya jawabnya sudah dilaksanakan ya Ustaz ya, maka kita akhiri kajian ini. Sebelum kajian diakhiri, sebelum kajian diakhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Arkan. Amin.